Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika. Nah, di video kali ini saya akan bikin bolu kukus pandan mekar. Ini aslinya cantik banget ya teman-teman, mekar sempurna. Dan saya juga akan bagikan tips untuk teman-teman semua, biar nanti bikin bolu ini tuh anti gagal ya, dan hasilnya tetap cantik. Mekarnya juga bagus banget seperti ini. Nah, soal rasa dia beneran enak banget, gak amis sama sekali, lembut, empuk. Nah, pokoknya ini mantap banget ya teman-teman, harus dicobain di rumah. Nah, biar teman-teman gak penasaran lagi cara buatnya, simak videonya sampai selesai ya. Oke, pertama kita siapkan wadah, lalu masukin 225 gram gula pasir, 2 butir kuning telur. Nah, ini akan kita mixer sampai tercampur dengan kecepatan sedang aja. Kalau udah tercampur, sekarang kita akan tambahkan 200 ml santan dengan kekentalan sedang. Saya gunakan 1 saset santan instan 65 ml ditambah air ya. Nah, ini kita masukin bertahap sambil di mixer seperti ini. Dan kita akan selingi dengan tepung terigu nanti ya teman-teman. Nah, ini saya tambahin sedikit lagi. Saya lanjut mixer sampai tercampur kayak gini dengan gulanya. Nah, ini mixernya saya matikan sebentar ya teman-teman untuk merapikan bagian pinggirannya, biar nanti tercampur rata semua ya. Oke, lanjut dinyalain lagi mixernya. Nah, ini akan saya tambahin langsung dengan tepung terigu. Ini saya masukin sebanyak 250 gram ya teman-teman. Saya gunakan yang pro sedang. Jadi dimasukinnya itu bertahap aja dan diselangi dengan air santan ya. Dan tahapan ini kita lakukan sampai air santan dan tepungnya habis. Nah, kalau adonan udah tercampur halus dan lembut seperti ini, sekarang kita akan tambahkan setengah sendok teh baking soda. Sebaiknya diayak dulu. Tambahkan juga seperempat sendok teh baking powder, ini juga kita ayak. Seperempat sendok teh garam. Setengah sendok teh vanila cair. 1 sendok teh pasta pandan dan ditambah sedikit pewarna kuning. Jadi ini opsional aja, biar warna kuenya itu lebih bagus ya teman-teman. Nah, lanjut kita mixer kembali dengan kecepatan rendah aja sampai tercampur. Gak usah terlalu lama juga ya teman-teman. Nah, kalau udah, sekarang kita akan tambahkan 100 ml minyak goreng. Nah, ini juga akan saya mixer. Kalau teman-teman mau mengaduk menggunakan whisk atau spatula langsung, itu juga boleh banget ya. Ini saya mixer sebentar aja dengan kecepatan rendah. Nah, seperti ini aja udah cukup, matikan mixernya. Sekarang kita aduk rata menggunakan spatula. Jadi kita rapikan dulu bagian pinggir-pinggirannya, setelah itu baru kita aduk rata dari bawah ke atas menggunakan teknik aduk balik sampai adonan benar-benar tercampur ya. Adonannya udah tercampur, sekarang kita sisihkan sebentar, siapkan cup seperti ini ukuran 6x3 cm. Lalu kita semprotkan adonan sampai benar-benar penuh, tapi nggak tumpah-tumpah juga ya teman-teman. Kita lakukan sampai selesai. Nah, di sini sedikit tips ya buat teman-teman semua. Biar kue kita itu mekarnya bagus, usahakan air kukusannya itu juga udah mendidih ya teman-teman, dan beruap banyak. Supaya uapnya itu banyak, airnya juga harus banyak ya teman-teman. Nah, kalau saya biasanya setelah mendidih itu saya biarkan dulu ya teman-teman beberapa menit sampai uapnya benar-benar banyak.
Nah, baru deh saya masukin adonan. Nah, ini adonannya udah dimasukin juga ke dalam kukusan. Ini kita kukus selama 20 menit menggunakan api yang benar-benar besar. Dan untuk tutup pancinya dilapisi kain bersih ya. Oke, setelah 20 menit kita buka, hasilnya cantik banget, beneran mekar sempurna ya teman-teman. Asal teman-teman panaskan kukusannya itu beneran beruap banyak dulu dan mendidih ya. Dan dikukus dengan api besar, jadi ikutin aja deh trik-triknya ya. Untuk satu resep ini menghasilkan 16 piece kue ya teman-teman. Jadi hasilnya itu beneran besar banget. Setelah matang, jadi teman-teman bisa buktikan sendiri kalau hasil kuenya ini beneran bagus banget ya teman-teman. Nah, coba kita lihat gimana bentukannya ya teman-teman. Nah, cantik banget ya, hasilnya bakar sempurna. Nah, selagi panas, baiknya langsung aja dikeluarkan dari cupnya biar kertas di bagian bawahnya itu nggak basah ya teman-teman. Tapi tadi saya sambilan nyuci gitu, jadi saya tungguin dulu dingin ya. Jadinya agak sedikit basah, tapi nggak apa-apa, karena untuk dimakan sendiri juga ya. Nah, begini hasilnya setelah dikeluarkan dari cup semua. Beneran cantik banget, warnanya juga bagus. Nah, bolu mekar pandan ini cocok juga dijadikan ide jualan, tapi nggak bisa dijual seribuan ya teman-teman, karena modalnya itu pastinya lebih dari 16.000 ya. Kuenya pun nggak terlalu kecil ya, ini beneran jumbo ya teman-teman, mungkin bisa dijual 2 ribuan. Jadi sesuaikan aja berapa modalnya teman-teman kalau dijadikan ide jualan. Oke, sekarang langsung aja kita cobain kuenya. Coba kita lihat dulu. Nah, ini beneran bagus banget, cantik. Warnanya juga soft banget. Langsung aja kita buka kertas cupnya. Bolunya beneran empuk banget teman-teman. Jadi saya rekomendasikan banget buat teman-teman cobain di rumah ya, karena rasanya itu beneran gak mengecewakan. Enak banget, wangi pandannya juga berasa, beneran lembut. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika. Nah, di video kali ini saya akan bikin bolu kukus gula merah mekar. Nah, ini cara bikinnya super gampang banget ya teman-teman, kalau diikutin step by stepnya. Nanti saya juga akan bagikan tips biar dia mekarnya sempurna ya. Nah, untuk rasa ini beneran enak banget, wajib teman-teman cobain di rumah ya. Dia empuk, lembut. Pokoknya resep ini recommended banget buat dicobain. Nah, untuk cara pembuatannya, simak video ini sampai selesai ya. Langkah pertama, kita siapkan pan atau panci memasak. Masukin 200 gram gula merah, 200 ml air, 2 lembar daun pandan, 1/4 sendok teh vanili bubuk, 1/4 sendok teh garam. Nah, ini kita aduk sebentar. Lanjut akan kita masak ya teman-teman sampai mendidih dan gula merahnya ini larut. Nah, kalau udah mendidih kayak gini, kita sisihkan, ditunggu dingin dulu ya teman-teman. Nanti akan kita saring. Oke, selanjutnya kita siapkan wadah. Ini untuk bikin adonan, masukin 2 kuning telur, 125 gram gula pasir.
Nah, ini lanjut kita mixer dengan kecepatan maksimal sampai sedikit mengembang aja. Kalau teman-teman mau mixer sampai mengembang itu juga boleh banget ya. Nah, kalau udah seperti ini, sekarang kita akan sisihkan sebentar ya. Kita saring dulu air gula merahnya. Ini udah dingin ya teman-teman. Jadi kita siapkan juga untuk bahan kering. Di sini saya udah siapkan 250 gram tepung terigu pro sedang. Tambahkan setengah sendok teh baking powder dan setengah sendok teh soda kue. Jadi semua bahan kering ini kita ayak dulu ya. Tadi tepungnya udah saya ayak juga. Proses ini bisa teman-teman lakukan juga di awal ya, sebelum di mixer telur dan gulanya. Nah, ini lanjut diaduk rata dan siap untuk kita gunakan. Langsung aja kita tuang air gula merah secara bertahap, diselingi dengan tepung tadi ya, atau bahan kering tadi. Nah, ini lanjut kita mixer. Kita aduk dulu sebentar biar nggak berterbangan keluar saat dinyalain mixernya. Oke, lanjut kita mixer kembali dengan kecepatan rendah aja. Sebentar ya teman-teman, cukup asal tercampur. Nah, masukin lagi tepung dan air gulanya. Lakukan tahapan ini sampai semua tepung dan air gula merahnya itu dimasukin ya teman-teman. Nah, kalau udah, sekarang kita matikan mixernya dulu, tambahin 100 ml minyak goreng. Ini lanjut kita mixer kembali dengan kecepatan rendah. Nah, di sini juga nggak harus menggunakan mixer ya teman-teman untuk mengaduk adonan. Teman-teman juga boleh mengaduk menggunakan whisker atau spatula. Tapi saya gunakan mixer biar lebih gampang aja ya teman-teman dan cepat. Nah, matikan mixer, setelah itu kita rapikan bagian pinggiran dari mangkoknya. Setelah itu kita aduk rata. Pastikan adonan ini udah benar-benar tercampur ya teman-teman. Dan pastikan juga nggak ada lagi endapan minyak, soalnya nanti bisa bikin bolu kita ini nanti bantat ya teman-teman. Nah, setelah itu tinggal kita semprotkan aja ke dalam cup seperti ini. Saya gunakan ukuran 6x3 cm. Kita isi sampai benar-benar penuh. Nah, sebaiknya teman-teman boleh langsung memanaskan kukusan saat tepung dan air gulanya tadi di mixer ya. Biar air kukusannya itu beruap banyak dan lebih panas ya teman-teman. Dan usahakan airnya juga banyak biar nanti uapnya itu lebih banyak juga. Nah, kalau udah jadi semuanya, ini siap untuk kita kukus. Diberi jarak seperti ini ya teman-teman biar matangnya merata. Dan jangan lupa ditutup pancinya, dialasi kain biar nggak jatuh ke adonan. Dan kita kukus menggunakan api yang besar. Kita kukus selama 15 menit. Nah, ini dia tipsnya. Ini menurut pengalaman saya selama bikin bolu kukus mekar ya teman-teman. Nah, setelah 15 menit kuenya juga udah matang, mekarnya cantik, teman-teman bisa lihat. Nah, kayak gini ya, langsung aja kita keluarkan. Nah, selagi panas kita keluarkan aja langsung dari cupnya biar nanti kertas cupnya itu nggak basah ya di bagian bawah. Nah, teman-teman bisa lihat mekarnya bagus banget. Nah, ini beneran lembut ya teman-teman bolu kukusnya, juga wangi banget, wangi gula merah gitu. Nah, ini akan saya keluarkan semuanya teman-teman.
Nah ini dia bolu kukus mekar, gula merahnya udah jadi semua. Di satu resep dapatnya 17 ya. Satu buahnya nggak saya foto. Nah hasilnya cantik banget, mekarnya sempurna. Ini beneran lembut banget teman-teman. Aroma gula merahnya itu wangi banget. Nah resep ini cocok banget teman-teman praktekin di rumah untuk sekedar bikin cemilan ya untuk keluarga. Rasanya jauh lebih enak dan puas banget kalau buatan sendiri ya teman-teman. Oke, sekarang langsung aja kita lihat gimana hasilnya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini tuh mekarnya bagus banget. Ada yang mekar 4, ada yang juga yang 3 kayak gini. Kita buka aja langsung kertas cupnya. Bulunya beneran empuk dan lembut banget. Saking lembutnya dia copot ya teman-teman. Nah, kayak gini nih. Rasanya jangan diragukan, beneran enak banget. Jadi selama mencoba di rumah ya. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika. Pada video kali ini saya akan bikin kue apem mangkok mekar. Ini tanpa telur, tanpa soda. Rasanya itu beneran enak banget, empuk, lembut, mekarnya sempurna. Ini cocok banget ya teman-teman dijadikan ide jualan atau Asian snack box. Nah, mau tahu cara bikinnya? Ikutin videonya sampai selesai ya. Langkah pertama, siapkan panci memasak, masukkan 120 gram gula pasir atau setara 8 sendok makan. Tambahkan juga 250 ml santan, saya gunakan 65 ml santan instan ditambah air. Nah, ini akan kita campur. Nah, kalau udah ini lanjut kita masak. Dan kita masak sampai mendidih. Gunakan api sedang aja sambil terus kita aduk biar santannya nggak pecah. Kalau udah mendidih ini kita sisihkan dan tunggu dingin. Siapkan wadah lalu masukkan 150 gram atau 15 sendok makan tepung beras. Sebaiknya kita ayak dulu. Dan tambahkan juga 70 gram atau 7 sendok makan tepung terigu. Nah, ini kita ayak. Tambahkan setengah sendok teh ragi instan, kita campur. Selanjutnya kita tuang air santan yang udah hangat atau dingin, yang sebelumnya udah kita masak tadi ya. Ini saya masukin semuanya aja. Kalau teman-teman mau masukin bertahap juga boleh biar gampang aduknya. Aduk sampai teksturnya benar-benar lembut. Kalau udah lembut, kita campur rata lagi menggunakan spatula. Biar memastikan adonan itu udah tercampur ya teman-teman. Adonan ini akan kita tutup dan kita diamkan selama 30 menit. Setelah 30 menit, ini adonannya kita buka dan kita aduk kembali. Nah, setelah itu kita tambahkan 1 sendok teh baking powder. Di sini saya gunakan yang double acting. Lalu kita campur rata.
Kalau udah tercampur rata, setelah itu kita tambahkan pewarna hijau muda dan pewarna kuning muda secukupnya, biar warnanya itu lebih cerah ya teman-teman. Ini sesuaikan selera aja, kalau teman-teman mau menambahkan warna jenis apa aja juga boleh, atau warna apa aja. Nah ini kita campur rata. Nah, kalau udah tercampur rata, ini kita sisihkan dulu ya teman-teman. Selanjutnya kita panaskan kukusan sampai mendidih. Setelah itu kita kukus cetakan selama 5 menit. Nah, setelah 5 menit, adonannya siap untuk kita tuang ke cetakan. Kita isi sampai penuh ya cetakannya. Dan cetakannya nggak usah dioles dengan minyak ya teman-teman. Nanti bakal gampang kok mengeluarkannya dari cetakan, gak bakalan lengket kuenya. Untuk cetakannya dikasih jarak ya teman-teman, biar mekarnya cantik atau sempurna. Nah, kalau udah ini kita kukus menggunakan api yang besar selama 20-25 menit dan ditutup serbet. Setelah 20 menit ini kuenya udah matang, langsung aja kita keluarkan dari kukusannya. Ini mekarnya sempurna. Nah, ini saya tunggu dingin dulu ya teman-teman tadinya sebelum dikeluarin. Nah, langsung aja akan kita keluarkan. Hasilnya ini cantik banget ya. Mekarnya bagus. Walaupun gak dioles minyak, ini tuh gampang banget sangat mengeluarkannya. Nah, cantik ya teman-teman. Nah, ini dia kue apem mangkok mekarnya. Hasilnya cantik banget. Di satu resep saya dapatnya itu 14 buah ya teman-teman. Kalau dijadikan ide jualan, ini cocok banget nih. Hasilnya cantik, mekarnya sempurna. Bikinnya sangat gampang. Kalau untuk harga jual, teman-teman bisa hitung sendiri ya berapa modal yang habis dan keinginan teman-teman mau dijual berapaan ya. Karena harga bahan di tiap daerah itu kan pastinya berbeda-beda ya teman-teman. Yuk sekarang kita akan coba lihat gimana hasil kue mangkoknya. Nah ini hasilnya cantik ya teman-teman. Mekarnya sempurna, lembut, empuk. Ini tuh beneran enak banget kue mangkoknya. Nah teksturnya seperti ini nih bagian dalamnya. Seratnya halus. Ini tuh beneran mantap, recommended banget buat teman-teman cobain ya. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika. Nah di video kali ini saya akan bikin kue mangkok gula merah mekar. Kue yang satu ini pastinya udah gak asing lagi ya, karena dia kue tradisional yang masih ada sampai saat ini. Berarti ini kuenya masih banyak peminatnya ya teman-teman. Nah saya bagikan lagi resep ini biar teman-teman bisa bikin di rumah ya. Bikinnya cukup gampang, cuma di blender aja. Teman-teman bisa langsung praktekin di rumah. Rasanya enak banget, super lembut dan empuk banget ya teman-teman. Yuk langsung aja kita buat sama-sama.
Oke, pertama kita siapkan pan, masukin 240 gram gula merah. Setelah itu tambahkan 2 lembar daun pandan, 45 gram gula pasir. Kalau teman-teman nggak suka manis, boleh di skip gula pasirnya. 1/4 sendok teh garam, 480 ml santan. Saya gunakan 2 santan instan ya teman-teman, yang 65 ml, jadi tambah air. Nah, lanjut kita aduk sebentar. Oke, ini langsung aja kita masak. Kita masak menggunakan api sedang aja sambil terus diaduk sampai mendidih dan gulanya larut. Kalau udah mendidih seperti ini, kita matikan api kompornya dan ditunggu dingin dulu ya sebelum kita gunakan. Nah, kalau udah dingin langsung aja kita saring ya teman-teman. Jadi, sebelum kita gunakan, ini harus dingin dulu biar nanti raginya itu nggak mati ya, atau gagal mengembang. Nah, kalau udah, ini langsung aja kita masukin ke dalam blender ya teman-teman. Jadi menurut saya cara ini tuh paling gampang ya teman-teman. Biasanya kan kita aduk-aduk dulu menggunakan whisk atau spatula. Kali ini kita langsung aja blender semua bahan. Lanjut kita tambahin juga 225 gram tepung beras atau 22,5 sendok makan. Tambahkan juga 120 gram tepung terigu atau 12 sendok makan. Dan 1,5 sendok teh ragi instan. Nah, ini lanjut kita akan blender ya teman-teman sampai benar-benar halus. Nah, kalau udah halus kayak gini, ini akan kita tutup dan diamkan selama 45 menit ya teman-teman, sampai mengembang 2 kali lipat. Nah, setelah 45 menit kita diamkan, ini udah mengembang ya teman-teman. Nah, setelah itu kita akan tambahkan 1 sendok teh baking powder. Saya gunakan yang double acting, jadi kemasannya seperti ini. Nah, ini teman-teman udah tahu ya, baking powder double acting itu yang biasa saya gunakan. Nah, ini lanjut kita blender kembali ya teman-teman sampai tercampur. Oke, kalau udah tercampur langsung aja kita buka seperti ini. Nah, ini jumlahnya nggak sebanyak yang tadi ya teman-teman, jadi dia menyusut lagi. Oke, langsung kita aduk kembali ya teman-teman sampai teksturnya halus. Nah, kalau udah ini kita sisihkan sebentar. Nah, sebelumnya kita akan panaskan dulu kukusan, benar-benar mendidih dulu ya teman-teman sebelum digunakan dan beruap banyak. Nah, ini untuk cetakannya saya kukus juga selama 5 menit tadi ya. Nah, setelah 5 menit dikukus cetakannya, langsung aja kita tuang adonan. Kita isi sampai hampir penuh, tapi jangan penuh banget sampai lumer gitu. Dan untuk posisi cetakannya di jarak ya teman-teman, biar nanti mekarnya cantik. Cetakannya juga nggak perlu dioles minyak. Nah, kalau udah dituang semua ke cetakan, ini akan kita kukus selama 20-25 menit menggunakan api besar ya. Dan jangan lupa tutup pancinya dialasi kain bersih seperti ini. Nah, setelah 25 menit saya kukus, ini hasilnya. Kuenya juga udah mateng, hasilnya mekar juga ya teman-teman. Nah, ini langsung aja saya keluarkan dari cetakannya. Tapi sebaiknya ditunggu dingin aja dulu ya teman-teman, biar tangan kita juga nggak panas dan gampang juga saat mengeluarkannya. Karena kalau langsung dikeluarkan waktu panas kayak gini tuh susah dan sedikit lengket ya. Nah, boleh dibantu dengan tusuk gigi juga biar gampang. Karena tadi kan nggak kita oles juga dengan minyak ya, jadi sedikit lengket juga. Tapi nggak lengket yang kayak susah gitu ngeluarin, nggak ya. Cuma nempel sedikit aja. Nah, ini langsung aja kita keluarkan lagi. Dibantu dengan tusuk gigi atau lidi. Nah, ini karena masih panas aja, jadi sedikit lengket ya teman-teman. Jadi sebaiknya ditunggu dingin dulu sebelum dikeluarkan. Nah, ini dia kue mangkok gula merah mekarnya udah jadi, atau kue apem mangkok ya teman-teman.
Dan untuk tambahan rasanya juga ada kukusan dari kelapa parut ya. Biasanya kan ada tambahan kelapa parutnya ya teman-teman untuk kue apem seperti ini. Nah tadi udah saya kukus juga kelapa parutnya selama 10 menit, ditambahin sedikit garam dan daun pandan biar aromanya lebih wangi. Di satu resep ini juga dapatnya banyak ya teman-teman. Jadinya 33 piece gitu. Hasilnya juga cantik banget, juga mekar. Nah sekarang langsung aja kita cobain. Nah kelihatan ini cantik banget. Warnanya juga bagus karena nggak ditambahin lagi pewarna ya teman-teman. Cukup gula merah asli aja. Nah ini empuk banget. Langsung aja kita cobain dengan kelapa parutnya. Rasanya pasti lebih enak. Rasanya enak banget teman-teman, apalagi ditambahin kelapa parut ini makin sempurna ya. Dia empuk banget, juga lembut ya teman-teman. Manisnya menurut saya itu udah pas. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika. Pada video kali ini saya akan bikin bolu kukus yang sangat lembut, selembut kapas. Ini biasa disebut dengan cotton steam cake. Cara bikinnya cukup gampang, menggunakan metode all in one juga ya teman-teman. Nanti saya akan bagikan tips biar mekarnya ini bisa jadi 4 bagian seperti ini ya. Jadi kelihatannya sangat cantik dan lembut banget. Dan bolu yang satu ini nggak amis sama sekali ya teman-teman. Pokoknya resepnya recommended banget. Nah untuk cara bikinnya ikutin video ini sampai selesai ya. Langkah awal kita siapkan wadah, lalu masukin 200 gram tepung terigu protein sedang. Saya gunakan yang segitiga biru. Sebaiknya kita ayak dulu. Nah selanjutnya tambahkan seperempat sendok teh vanili bubuk, seperempat sendok teh garam, dan 1 butir telur. Tambahkan juga 180 ml susu cair. Nah di sini saya lupa masukin 170 gram gula pasir ya teman-teman, tapi nanti saya akan tambahin. Kalau nggak ditambahin gula pasir dia nggak bakalan mengembang ya. Nah ini akan kita aduk, kita akan mixer dengan kecepatan maksimal ya, sampai tekstur dari adonannya ini halus dan lembut, kurang lebih 5 menitan. Maaf ya teman-teman, ini mixernya saya ganti karena tadi rusak ya mixer yang saya gunakan. Jadi saya ganti menggunakan yang besar seperti ini. Nah ini kita mixer kurang lebih udah 5 menitan. Gulanya udah saya masukin juga ya. Nah kalau udah kita matikan mixernya dulu. Selanjutnya saya akan tambahkan 1 sendok teh cake emulsifier. Saya gunakan ESP, boleh TBM atau valet. Lanjut kita mixer kembali sampai mengembang dengan kecepatan maksimal, kurang lebih 8-10 menitan ya. Nah ini kurang lebih udah 8 menitan, adonannya udah mengembang ya, matikan mixernya. Jadi tekstur dari adonannya ini ngental banget. Oke, ini akan lanjut kita aduk menggunakan spatula untuk memastikan adonan udah semuanya tercampur. Nah ini udah cukup, kita bagi 4 adonannya. Yang pertama saya akan tambahkan pewarna kuning tua secukupnya, lalu kita campur rata. Nah ini nanti saya akan masukin ke dalam plastik segitiga ya, biar gampang menuangnya ke dalam cetakan.
Nah, ini udah saya masukin ke dalam plastik segitiga. Yang adonan selanjutnya saya tambahkan warna ungu dan warna merah secukupnya, dan yang satu dibiarkan putih. Nah, udah saya masukin juga ke dalam plastik segitiga semuanya. Sekarang tinggal kita tuang aja ke dalam cetakannya, udah dialas dengan kertas kue juga. Nah, kita isi 3/4 bagian ya teman-teman, kita tuang adonan yang berwarna dulu. Jangan diisi sampai penuh dulu ya, soalnya nanti akan kita tambahkan dengan adonan yang putih di bagian atasnya. Nah, ini saya bikin segini dulu ya teman-teman. Selanjutnya kita tuang adonan yang putih di bagian atasnya, kita isi sampai penuh, sampai menutupi adonan yang berwarna. Nah, di sini tips yang saya bilang tadi, biar dia merekah menjadi 4 bagian. Jadi kita akan bikin garis menggunakan air perasan lemon ya teman-teman. Jadi tinggal kita aplikasikan aja menggunakan lidi seperti ini. Kita bikin garis lurus. Nah, ini saya bikin agak dekat biar teman-teman bisa lihat ya. Nah, kalau udah semuanya, sekarang di bagian sisi-sisi tengahnya kita akan semprotkan adonan sesuai dengan warna adonan yang pertama kita masukin ke dalam cup ya. Nah, ini kita bikinkan motif buah ya teman-teman. Jadi untuk tangkainya atau daunnya kita akan tambahkan pewarna hijau. Kita ambil menggunakan lidi juga, kita bikin garis seperti ini. Teman-teman bisa lihat di video. Di tahap ini teman-teman bisa memanaskan kukusan ya. Nah, ini udah jadi, saya bikin segini dulu ya teman-teman, siap untuk kita kukus. Kita kukus selama 15 menit menggunakan api yang besar sampai benar-benar matang, dan pastikan airnya udah mendidih dan beruap banyak. Nah, jangan lupa juga ditutup dengan kain bersih atau serbet penutup pancinya, biar nanti airnya nggak jatuh ke dalam adonan ya. Nah, setelah 15 menit ini kuenya juga udah matang, mekarnya cantik, terbagi menjadi 4 bagian gitu ya teman-teman. Nah, langsung aja kita keluarkan dari cupnya, biar nanti bagian kertas bawahnya nggak basah ya. Nah, hasilnya cantik banget, warnanya juga soft banget ya teman-teman. Dan ini kuenya nggak amis sama sekali. Nah, ini dia bolu mekarnya udah jadi, hasilnya cantik-cantik banget ya, warnanya juga bagus. Di satu resep ini saya dapatnya 18 buah, dan ada lebihnya dikit ya teman-teman. Nah, kalau dijadikan ide jualan ini pasti laku banget ya teman-teman. Bikinnya juga cukup gampang, cuma menggunakan 1 telur aja. Dapatnya juga banyak.
Yuk sekarang coba kita lihat gimana hasilnya. Saya ambil satu. Nah, ini mekarnya cantik banget ya. Dan rata semuanya, terbagi menjadi 4 bagian gitu. Dan ini lembut, selembut kapas. Motifnya juga cantik banget ya. Nah, ini akan saya buka dari kertas cupnya. Kelihatan serat dari kue ini tuh beneran halus banget ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya. Soal rasa jangan diragukan, ini beneran enak banget, gak amis sama sekali. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika. Pada video kali ini saya akan bikin kue mangkok. Nah, kue mangkok ini saya bikin tanpa tape. Ini hasilnya mekar banget dan juga anti gagal. Nah, langkah awal siapkan panci memasak, lalu masukkan 160 gram gula pasir dan tambahkan 320 ml santan. Di sini saya pakai 2 saset santan instan 65 ml dan ditambah air. Lalu tambahkan 1/4 sendok teh garam. Ini kita campur rata. Lalu ini akan kita lanjut masak. Gunakan api sedang sambil terus kita aduk sampai mendidih. Nah, setelah mendidih, kita matikan api kompornya. Dan ini kita sisihkan dan kita tunggu hangat dulu. Sambil menunggu hangat atau dingin, kita siapkan wadah. Lalu masukkan 150 gram tepung beras, kita ayak dulu. Dan tambahkan 80 gram tepung terigu. Dan tambahkan 1 sendok teh ragi instan. Lalu tambahkan 1/4 sendok teh vanili bubuk. Lalu ini akan kita ayak. Nah, setelah itu kita masukin air santan yang udah hangat atau dingin. Jangan sampai terlalu panas ya teman-teman, soalnya nanti kalau panas raginya bisa mati. Jadi sebaiknya ditunggu hangat atau dingin dulu baru kita masukin ke dalam tepung. Nah, di sini saya masukinnya itu perlahan biar gampang saat mengaduk ya teman-teman. Nah, ini saya masukin semuanya. Lalu ini akan kita campur lagi. Jadi di sini saya ngaduknya agak lama ya teman-teman, biar teksturnya benar-benar halus. Adonan ini juga boleh disaring dulu, mana tahu masih ada adonan yang bergerindil. Dan kalau udah dirasa cukup, ini akan kita diamkan dan ditutup lebih kurang 45 menit ya. Nah, setelah 45 menit, nah teman-teman bisa lihat ya, ini hasilnya mengembang banget. Dan ini akan kita aduk terus supaya udaranya keluar. Ini yang aduknya agak lama juga, biar gelembung-gelembung udara yang di dalam adonan itu keluar dan teksturnya kembali halus. Nah, setelah dirasa halus, lalu kita tambahkan setengah sendok teh baking powder. Lalu kita aduk rata. Dan setelah tercampur rata semuanya, ini adonannya kita bagi dua. Dan di tahap ini, teman-teman juga bisa memanaskan kukusan ya teman-teman. Di masing-masing adonan akan saya tambahkan pewarna.
Di warna yang pertama saya tambahkan sedikit pasta pandan, lalu kita campur rata. Dan yang satunya dengan warna pink atau merah rose. Jadi untuk warnanya sesuaikan selera aja. Campur rata. Kalau seandainya pewarnanya kurang, boleh ditambahkan lagi. Nah, lanjut sekarang akan kita masukin ke dalam cetakan. Jadi cetakannya nggak usah dioles apa-apa, cukup seperti ini aja ya. Nah, sebelum kita masukin ke dalam cetakan, kita aduk dulu. Jadi itu salah satu tips biar kue kita nggak gagal dan hasilnya lebih bagus. Sebaiknya teman-teman ngisinya full ya teman-teman, jadi mekarnya itu lebih bagus dan sempurna. Karena saya bikin di tahap awal jadi seperti ini ya teman-teman, jadi saya masukin nggak terlalu penuh. Nah, kita aduk terus dan kita masukin. Jadi ini langsung aja kita kukus, jangan menunggu lama. Jadi setelah mendidih airnya dan kita langsung masukin ke dalam cetakan, langsung kita kukus, jangan sampai ditunggu lama ya. Nanti bisa-bisa kue kita akan gagal. Nah, setelah itu lanjut aja kita kukus. Dan kita kukus lebih kurang 15 menit menggunakan api besar dan kita tutup serbet. Nah, seperti ini ya teman-teman, gunakan api besar. Dan setelah 15 menit ini udah mengembang, hasilnya cantik banget. Jadi kalau teman-teman menggunakan api yang terlalu besar, ini hasilnya lebih bagus. Dan sekarang akan saya masukin yang adonan hijau. Jadi kita aduk dulu sebelum dimasukin ke dalam cetakan. Nah, langsung aja kita masukin seperti ini. Ini kita isi full aja biar hasilnya lebih bagus. Nah, langsung aja kita masukin ke dalam kukusan. Ini kita kukus juga lebih kurang 15 menit. Nah, sambil menunggu adonan yang hijaunya matang, kita keluarkan dari cetakan. Kita congkel aja menggunakan tangkai sendok seperti ini. Lalu kita dinginkan dulu. Nah, ini dia hasil yang hijau, hasilnya lebih cantik dan mengembang ya teman-teman. Jadi gunakan api yang benar-benar besar dan diisi full aja biar hasilnya lebih bagus. Nah, ini dia hasilnya, cantik banget. Warnanya juga bagus. Nah, ini dia kue mangkok kita udah jadi dan sekarang akan saya cobain. Saya ambil satu. Warnanya juga bagus. Ini teksturnya beneran lembut banget. Dan ini akan saya potong. Nah, bagian dalamnya seratnya juga halus ya teman-teman. Warnanya juga soft banget. Ini menul-menul. Ini akan saya cobain, bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget. Teksturnya halus banget ya. Teman-teman bisa cobain di rumah. Ini cara bikinnya gampang banget. Bahannya juga simple dan ini cocok dijadikan menu arisan di rumah atau kumpul keluarga. Sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat ya teman-teman. Dan terima kasih banyak atas dukungan dan kunjungan teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.